Salam sahabat-sahabat sekalian. Kali ini saya akan membahas satu topik, yaitu indigo antara iman dan realita. Beberapa saat yang lalu, seorang teman mengirimkan saya sebuah video yang mengkisahkan tentang beberapa anak yang dipercaya sebagai reinkarnasi kehidupan masa lalu. Dan teman itu meminta saya untuk memberikan tanggapan. Dan berikut adalah tayangan salah satu kisah dari video tersebut. Gus Tyler. Seorang anak bernama Gus Tyler saat berusia 18 bulan mengatakan kepada orang tuanya bahwa dirinya adalah kakeknya yang telah meninggal. Awalnya orang tuanya hanya menganggap Gus masih terlalu kecil untuk memahami kakeknya yang sudah meninggal sebelum ia lahir. Hingga di usianya 4 tahun, Gus mengenali seluruh anggota keluarga yang ada dalam foto dan mengatakan ini adalah nenek Yuji, yang merupakan adik kakeknya. Bahkan Gus mengetahui insiden kematian adik kakeknya yang meninggal karena dibunuh dan dibuang di San Francisco Bay, Amerika Serikat. Padahal hal tersebut merupakan rahasia besar keluarganya yang tidak pernah diungkapkan. Akhirnya seluruh keluarga merasa yakin bahwa Gus Tyler merupakan reinkarnasi kakeknya setelah mendengar ceritanya tentang kasus pembunuhan nenek Yuji atau adik kakeknya secara detail dan sangat jelas. Nah, setelah saya cermati, saya tonton, saya dengar berkali-kali, kesimpulan sementara saya artinya perlu penyelidikan lebih lanjut lagi. Kasus tersebut kemungkinan mereka adalah, dalam istilah psikologi itu, adalah anak-anak indigo. Anak yang indigo adalah orang yang memiliki kemampuan untuk melihat dan berinteraksi dengan roh-roh. Orang yang indigo terkadang memiliki kemampuan mengetahui keberadaannya sejak kecil dan menganggap dirinya berasal dari kehidupan masa lalu atau reinkarnasi seperti video tadi. Pada beberapa anak, kemampuan ini sudah ada sejak kecil tanpa mereka pelajari. Kemampuan supranatural anak-anak indigo menunjukkan peristiwa-peristiwa, benda-benda, lokasi-lokasi secara tepat, terjadi loncatan logika yang tak terjembatani. Artinya tidak mudah dijelaskan secara logis. Lalu bagaimana menyikapi hal ini dalam perspektif iman Kristen? Dalam Alkitab tidak menjelaskan secara tersurat dan juga tidak pernah membahas tentang anak indigo seperti ini. Namun, walaupun demikian, prinsip-prinsip Alkitab dapat dijadikan acuan untuk menyikapi kemampuan yang supranatural ini. Ada dua kemungkinan, karunia dari Tuhan atau intervensi okultisme atau pengaruh kuasa dan kekuatan dari dunia kegelapan atau dunia roh-roh jahat. Tetapi perlu diingat, bila itu karunia rohani dari Tuhan, semestinya diberikan kepada seseorang sesudah percaya kepada Yesus Kristus. Sementara yang sering terjadi adalah kemampuan supranatural yang dimiliki anak-anak indigo tersebut ternyata sudah ada sejak kecil. Kemampuan itu bukan muncul setelah pertobatan. Dalam banyak kasus, mereka bahkan belum pernah mendengarkan Injil sama sekali. Situasi seperti ini menunjukkan bahwa mereka mendapatkan kemampuan khusus itu bukan dari Allah. Nah, yang tidak kalah penting adalah bila itu memang dari Tuhan, karunia itu semestinya akan membawa kebaikan dan memuliakan Tuhan. Tetapi kenyataannya, kebanyakan anak-anak yang indigo cenderung antisosial, paling tidak terhadap orang-orang lain yang berbeda dengan mereka. Tetapi bagaimana kalau itu benar-benar reinkarnasi? Menjawab itu bukan domain saya, karena dalam kekristenan tidak mengenal faham yang namanya reinkarnasi. Yang ada di dalam kekristenan adalah pengajaran tentang inkarnasi Allah. Sebab itu untuk membahas perbedaan reinkarnasi dan inkarnasi, saya akan bahas dalam video berikutnya. Nah, pada akhirnya saya mengutip Ulangan 29 ayat yang ke-29. Hal-hal yang tersembunyi ialah bagi Tuhan, Allah kita. Tetapi hal-hal yang dinyatakan ialah bagi kita,
dan bagi anak-anak kita sampai selama-lamanya. Amin.